Dalam episode ke-14 kali ini, kita melihat Saeroy sedang mencari Yisoo. Ternyata Yisoo tertidur di kantornya. Yisoo kecapean karena pekerjaannya sangat banyak. Kemudian Saeroy melepaskan jaketnya dan menyelimutinya. Ternyata Yisoo bangun dan Saeroy sedikit malu. Saeroy bilang ada sedikit masalah. Lalu Saeroy, Yisoo, dan Leujin bertemu. Mereka mendengar kabar kalau Daehi benar-benar sekarat. Dan tujuan Saeroy ingin melengsarkan Daehi semakin dekat. Dan mereka berempat akan melancarkan aksinya setelah sekian lama menunggu. Karena rapat pemilik saham akan dilaksanakan, mereka berempat memiliki saham yang banyak di sana. Mereka akan memilih Yisoo untuk menjadi kandidat yang akan memimpin di jangka berikutnya. Lalu setelah Saeroy mengisi solar mobilnya, dengan Yisoo mereka berjalan. Yisoo saat ini sedang kecapean dan dia minta untuk sekali saja berkencan dengan Saeroy, tetapi Saeroy menolaknya dengan halus. Yisoo terlihat cemberut. Lalu di perusahaan jangka, Daehi masuk kerja dengan keadaan sedikit pucat. Ternyata saat ini seorang direktur di perusahaan jangka telah melakukan korupsi dan berita itu sudah menyebar. Alhasil Daehi akan memecatnya dan posisi inilah yang diincar oleh Saeroy dan Yisoo. Daehi dan Yisoo akan bertarung secara adil kali ini. Lalu Saeroy dan Yisoo sedang mencari seseorang yang mungkin bisa mendukung mereka. Tiba-tiba Suah menelpon Saeroy. Suah ingin bertemu dengannya, tetapi Saeroy menolaknya kali ini dan Yisoo yang di sana pasti cemburu mendengar itu. Dan di detik ini juga Saeroy kembali menegaskan kepada Yisoo untuk jangan mencintai Saeroy. Di sini Yisoo menjawabnya, tidak apa-apa, kau bisa berkencan dengan Suah hari ini. Saat Saeroy akan pergi, dia seperti gelisah dibuat oleh Yisoo karena urusan ini. Dan Yisoo mulai yakin kalau Saeroy sedikit demi sedikit mulai melihat Yisoo sebagai seorang wanita. Lalu di lain hari Saeroy dan Leujin bersiap untuk mewakilkan Yisoo untuk jadi direktur di jangga. Dan ternyata saat ini Mingjun membawa beberapa orang penting untuk bertemu dengan Yisoo di kantornya. Yisoo benar-benar bekerja keras akhir-akhir ini. Bahkan beberapa kali dia bertemu dengan para pemilik saham. Lalu ketika Yisoo mengunjungi Tony di cabang kedai, Yisoo saat ini mimisan. Dan berikutnya dia harus bertemu dengan pemegang saham lagi. Dan ternyata Saeroy dan Hyunyi dapat laporan bahwa kali ini pertemuan Saeroy dan pemilik saham ditunda. Saeroy bisa sedikit santai kali ini. Ketika Yisoo akan menemui pemegang saham, ternyata Genso juga baru saja menemui orang itu. Dan ini adalah pertama kali setelah 4 tahun mereka tidak bertemu. Genso telah melihat berita bahwa Yisoo telah jadi kandidat di perusahaannya. Lalu Yisoo bertanya, kenapa kau pulang dari luar negeri? Apa kau pulang untuk jadi penerus di jangga? Lagi pula ayahnya Daehi saat ini sangat kritis. Genso hanya menjawabnya dengan santai. Karena sudah lama tidak bertemu, Genso mengajak Yisoo untuk pergi ke kota Itaewon. Yisoo menerima ajakan itu. Dan ternyata di lain lokasi, Saeroy dan Suah bertemu. Suah bercerita dia telah mencapai sedikit demi sedikit impiannya, hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa aneh. Kemudian Suah bertanya, jika besok setelah rapat dengan pemilik saham, apakah tujuanmu membuat Suah jadi pengangguran akan terwujud? Saeroy menjawabnya mungkin bisa saja berhasil. Suah lalu bertanya, setelah itu semua terwujud, apa yang akan terjadi? Apa kau masih menyukaiku? Di sini Saeroy menjawabnya masih. Dan ketika Suah memintanya untuk memperjelas hubungan mereka, Saeroy diam saja. Dan tiba-tiba Yisoo dan Genso datang ke sana. Saeroy langsung melihat Yisoo dan keadaan mulai rumit. Yisoo langsung pergi begitu saja. Dan dari sini gue rasa Saeroy mulai menyukai Yisoo. Dan ketika Saeroy akan pergi juga, Suah melarangnya pergi. Suah bertanya lagi, apa kau menyukai Yisoo? Lagi-lagi Saeroy tidak menjawab pertanyaan itu secara pasti. Dan Saeroy pergi. Dan ketika Saeroy di jalan, ternyata Yisoo pergi terlebih dahulu. Hanya ada Genso di sana. Lagi-lagi mereka membahas soal perasaan Yisoo, baik antara Saeroy maupun Genso. Di sini diperlihatkan Suah pulang dengan rasa kesedihan. Dan dari belakang Genwon memanggilnya. Karena memang lama tidak bertemu, mereka mengobrol sebentar. Genwon sangat senang karena kali ini Suah mau minum dengannya. Genwon bercerita dia tidak akan kembali ke jangga. Di lain lokasi, Yisoo pulang ke rumahnya dan ada ibunya di sana. Ibunya yang akan berlibur ke Eropa menyempatkan melihat putrinya terlebih dahulu. Lalu ibunya menyelimutinya dan langsung pergi. Lalu keesokan harinya, ketika mereka akan berangkat menuju ke pertemuan antar pemilik saham, ternyata Yisoo saat ini mengalami flu. Ketika Yisoo memaksa pergi, tiba-tiba dirinya jatuh pingsan dan mereka mengantarkannya ke rumah sakit. Dan saat ini Daehi juga sedang persiapan untuk menghadiri rapat itu.
Di sana Lee Jun dan Ming Jun bertemu dengan Dae. Ming Jun adalah bawahannya Dae dan saat ini jadi musuhnya. Tak berselang lama Sae-Roi datang ke sana dan rapat dimulai. Ketika pemilik saham mulai menghitung suara pemilih untuk Jisoo, ternyata dia ditolak. Dae ternyata menggunakan backingan dari luar negeri yang mendukungnya. Dan ketika Dae akan pergi, Sae-Roi yang masih duduk di sana ditegur karena kali ini dia akan kalah lagi. Saat malam hari, Sae-Roi langsung pergi ke rumah sakit. Ketika Jisoo tahu dirinya telah kalah, dia tidak bisa diam begitu saja dan berencana akan memberikan informasi kepada publik kalau Presiden Dae saat ini mengalami sakit yang parah. Sae-Roi menghentikan tindakan Jisoo dan menyuruhnya beristirahat. Lalu Sae-Roi pergi. Lalu ketika Sae-Roi berjalan, dia memasuki toko perhiasan dan membelikan sebuah kalung keinginan Jisoo dulu. Lalu Sae-Roi langsung ke rumah sakit lagi dan menguping obrolan antara Jisoo dan Hyun-gi. Jisoo bercerita kepada Hyun-gi kalau dia benar-benar mencintai Sae-Roi, dan dari sini hati Sae-Roi mulai tersentuh, dan di balik jasnya hadiah kalung yang akan diberikan kepada Jisoo ada di tangannya. Lalu di lain hari, Soo-ah mengunjungi Dae di rumahnya. Karena hari ini Soo-ah baru mengetahui kalau Dae umurnya hanya bertahan sebentar lagi. Mereka membahas kejadian waktu lalu. Dae tahu sebenarnya Soo-ah juga sangat membencinya. Dae juga melihat karyawan dan bawahannya adalah orang yang mudah diatur. Lalu di sini diperlihatkan ternyata satu hari yang lalu Genwon mengunjungi teman lamanya. Dengan membawa uang yang banyak, dia akan melancarkan aksinya bersama dengan dirinya. Di sini diperlihatkan Sae-Roi banyak sekali berkas yang harus dikerjakan. Bahkan ada beberapa berkas yang masih di mejanya Jisoo. Sae-Roi mengetahui sandi lacinya Jisoo adalah tanggal ulang tahunnya, dan di sana dia melihat ada foto lukisan Sae-Roi. Dan Sae-Roi mengingat kejadian manis yang ia alami dengan Jisoo. Lalu Sae-Roi segera pergi ke rumah sakit. Di sana ada Genso yang akan mengunjunginya. Jisoo yang di kamar menemukan kalung yang diceritakan kepada Sae-Roi kemarin. Jisoo sangat senang dan langsung menggunakannya. Tiba-tiba datang perawat yang akan menyuntikkan vitamin kepadanya. Dan ketika Sae-Roi dan Genso mengobrol, Sae-Roi bilang kepada Genso kalau Sae-Roi akan mengkhianati Genso karena Sae-Roi saat ini menyukai Jisoo. Lalu ketika Sae-Roi pergi ke kamarnya Jisoo, Jisoo sudah tidak ada di sana. Dan ketika melihat HP-nya, ada foto saat Jisoo pingsan. Ternyata Jisoo diculik dan ada di kota Pajit. Penculik itu menyuruh Sae-Roi untuk datang ke sana sendirian. Geunso yang melihat Sae-Roi bergerak langsung mengikutinya, dan sampailah mereka di jalan yang sepi. Ketika Sae-Roi dan Geunso kebingungan, Genwon keluar dari mobilnya. Ini adalah ulahnya. Ketika Geunso ingin menyerang kakaknya, tiba-tiba mobil di depannya langsung bergerak dan menabraknya. Akan tetapi, Sae-Roi yang melihat itu malah mendorong Geunso agar selamat. Alhasil, Sae-Roi lah yang ditabrak mobil itu. Sae-Roi jatuh ke jurang dan tak sadarkan diri. Geunso mencoba memanggil Sae-Roi, tetapi Sae-Roi diam saja dengan darah yang ada di tubuhnya. Sae-Roi mengingat momen-momen bersama Jisoo di saat sekarat seperti ini, dan episode ke-14 berakhir. Apakah Sae-Roi akan mati? Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan Jisoo? Di mana dia sekarang? Pasti kalian bingung. Oke, gimana kelanjutannya? Jadi tunggu video selanjutnya. Matur suwun.